semuanya, selamat datang di channel Gadis Forex, tempatnya kita buat belajar investasi dan trading. Nah, pada hari ini nih, tanggal 7 November tahun 2024, kita bakal kembali lagi buat bahas analisa market harian nih guys. Nah, kita langsung masuk ke chart aja ya Bu Sandy. Boleh. Mungkin kita mulai dari gold dulu nih Bu. Oke, ya. Kita mulai dari gold ya. Ini kalau dari perspektifnya, saya kenalkan dulu kali ya. Sore ini, sahabat gadis sore, saya bersama teman baru, namanya Kak Syifa, Hai. ya, akan menemani kita dalam analisa market. Kita tahu ya, kemarin ada pemilu Amerika yang dimenangkan oleh Donald Trump. Suaranya hampir sapu rata ya, 277 suara di negara bagian. Nah, dengan adanya pemilu dan Donald Trump ini menang, ternyata ini membuat pelaku-pelaku pasar yang berinvestasi di emas ini kayaknya agak pesimis nggak sih? Ya, sampai dengan pagi ini turun sampai berapa Kak Siva turunnya? Wah, hari ini itu udah tadi pagi itu sempat ke 2642 ya Bu. Sekarang udah naik lagi sih ke 2661. Oke ya, jadi dari kemarin ya sampai dengan hari ini itu kurang lebih turun 100 poin. Iya, ya. 100 poin jauh sekali. Oke, kita lihat chartnya. Mungkin ini referensi, kita akan membagikan referensi untuk sahabat gadis forex yang mungkin kemarin tertipu gerakan sudah buy di atas ya, di area 2730-an gitu, terus kemudian sekarang mungkin sudah stop loss dan lain sebagainya. Nah, ini kita kasih perspektif baru gitu ya. Iya nih, kayaknya kemarin juga banyak yang floating loss terlalu banyak ya Bu, karena ternyata dia nggak berhasil reversal. Iya, betul. Oke, jadi kita lihat untuk candle daily ya Kak Siva. Seperti tadi yang dibilang oleh Kak Siva, sahabat gadis forex, bahwa gold ini terendahnya di 2643 ya, kurang lebih 2643 dan hampir menyentuh S1 period yang sekarang ya. Dan selain S1 period sekarang, ternyata ini ada R2 period ada R2 period ketiga. Ini period pertama, period kedua, ini period ketiga ya. Di sini ada garis yang berdekatan. Jadi menurut saya ini angka yang menurut saya cukup akan kuat menjadi angka reversal atau retracement ya. Tapi kalau memang ini jebol lagi ya, selain kita nanti kan menunggu nanti malam ada FOMC yang rencananya The Fed itu akan menurunkan suku bunga sampai 25 basis point ya. Kalau ternyata tidak bisa membuat harga emas naik dan terkoreksi di sekitar 2635, potensinya gold mungkin akan sampai dengan kembali ke 2600-an kembali gitu. Nah, menurut saya pergerakan gold hari ini itu minimal ya, dia bisa ke 2680 atasnya. Di sini menjadi area resisten. Kenapa tidak langsung ke pivot? Karena sebelum all time high yang ini, gold itu pernah all time high di daerah sini ya, di 2683 ya, 85. Jadi ini akan menjadi area yang resisten yang akan berusaha untuk di retrace di sini gitu. Coba kalau kita lihat H1-nya, kalau Kak Siva sendiri tradingnya juga di gold ya? Iya sih, aku belakangan ini lebih banyak buka di gold sih Bu, karena pergerakannya lumayan signifikan ya buat belakangan ini, terutama kemarin. Benar. Sebentar. Nah, ini kalau H1 ya. H1 itu sebentar. H1 ini bahkan penurunan dari kemarin ini kan di pivot ya, dia tertahan di pivot dari siang ya, dari siang sampai sore, akhirnya dia turun ini sampai melewati S1, S2 dan S3, menyentuh S3, kemudian dia berusaha untuk reverse, untuk retrace ya kembali gitu. Nah, menurut saya juga kalau ini seperti kita bilang bahwa patternnya dalam sebuah grafik itu kalau nggak bentuk V atau U ya, ini kan potensinya kalau bentuk V atau U kan dia akan balik ke sini ya, di sekitar minimal di 2670. Jadi gold sampai dengan nanti malam mungkin bisa kami referensikan ya, kalau di area 2650-an ini ya, 2645 sampai dengan 2650-an
55 bisa ambil posisi buy, target profitnya bisa di sekitar 2678 atau di 2680 itu. Oke. Itu untuk gold. Tapi kalau misalnya mau ambil sell, ya tunggu sih menurut saya di 2680 ini. Dia kalau gagal retrace ke atas, ambil sellnya di sini. Ya, targetnya menurut saya targetnya kali ini mungkin bisa, kalau 2680 gagal ditembus ke atas, potensinya bahkan bisa turun ke bawah di 2600-an seperti time frame daily yang tadi kita sudah lihat gitu Kak Siva. Oke. Buat sekarang berarti potensinya lebih ke buy dulu ya Bu? Buy Ini dulu. bakal naik, baru melanjutkan penurunannya. Tapi secara tren besarnya itu masih turun ya Bu berarti? Kalau tren besarnya sebenarnya kalau kita lihat daily ya itu masih naik sebenarnya, belum patah ya. Oh, biasanya belum patah. Daily tadi kita kembali nih, dia kan persis masih tetap berada di area ini ya, di area base ya. Kalau misalnya dia akan turun ke sini, nah ini menurut saya di sini area patahnya. Oke. Jadi bisa ke 2600. Ini kan V-nya belum tuntas ya, memang ya. V-nya belum tuntas. Kalau dia break 2600 ya, dia ada potensi balik ke bawah. Ini trennya patah. Tapi sebentar, ini sebenarnya kalau garis ke atasnya ini sudah patah ya. Ini kan garis ke atas ya. Iya nih, Kira-kira di area sini sudah patah ya kalau kita lihat daily. Jadi mungkin kita agak berhati-hati ya. Gold ini lebih cenderung turun memang ya. Kalau misalnya lebih banyak mungkin ambil sell, tapi tunggu koreksian dulu karena jatuhnya dia 100 poin itu pasti biasanya pergerakan atau kekuatan koreksi naiknya juga biasanya cukup lumayan tinggi juga gitu ya. Jadi bisa sell tadi di area sekitar 2680, 2670 itu udah bisa masuk sell. Tapi kalau misalnya break di area 80 ke atas, mending di cut loss karena ada potensi dia akan balik ke pivot kita di pivotnya di area sekitar 2711. Kira-kira kenapa sih Bu ada potensi bahwa itu bakalan kembali naik lagi si gold ini? Nanti malam itu ada news ya, pemotongan suku bunga oleh The Fed ya, FOMC, kalau nggak salah sekitar jam 1 dini hari. Dan yang malam besok berarti iya, Kamis Jumat ya? berarti Jumat. Hari ini Kamis, berarti Jumat dini Jumat hari jam 1 ya, jam pagi. 1 itu ada meeting The Fed ya, FOMC, yang rencananya The Fed itu akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin. Ya, sekarang kan suku bunganya Amerika itu di sekitaran 5%. Jadi kalau turun 25 basis poin nanti akan jadi 4,75. Ya, dan pemotongan suku bunga itu biasanya direspon positif oleh pelaku pasar untuk beli aset-aset seperti gold gitu. Nanti mereka akan biasanya USD-nya yang turun, goldnya yang naik. Seperti itu. Mungkin itu di gold ya. Kita langsung ke oil kali ya. Boleh, kita pindah ke oil. Oil ini kemarin kita juga sudah memprediksi ya, di daily itu kan dia memang tertahan di area pivot ya. Di area pivot ini masih mungkin untuk turun sih sebenarnya, meskipun di area 70 sampai dengan 66 ya, sampai di sini 66, bahkan dari Maret 2023 ini menjadi area demand ya, area demand di mana ketika di harga sini orang akan berusaha untuk menaikkan harganya oil ya. Ini tahun ini kan sama ya, di 66 dia akan kembali naik sampai dengan atasnya. Kuat banget ya itu support situ ya. Betul, support di sini kuat karena sampai bikin pola lagi nih di akhir-akhir. Benar, ini juga bikin pola ya, bikin pola. Kalau kita kecilin V-nya kelihatan ya, V-nya kelihatan. Nah, oil ini kenapa di harga 66 ini menjadi support yang sangat kuat, karena secara fundamental sebenarnya ongkos produksi dari oil sendiri di beberapa negara penghasil minyak ya, ini di sekitaran antara 60 sampai 70 per barel. Jadi kalau harga oil itu di bawah 60 pasti mereka rugi dong. Ya kan? Dan kalau berada di area 66 sampai 70 ini mungkin profit tapi tipis. Ya kan? Sedangkan kalau seorang pengusaha pastinya nggak mau dong profit tipis.
ya kan, makanya mereka atau negara-negara OPEC itu sebenarnya menyatakan harga idealnya oil itu di sekitar 70 sampai 80. 70 sampai 80. 70 sampai 80. Ini berarti masih potensi buat naik berarti ya, Bu? Masih Masih naik. murah nih kelihatannya. Betul, masih potensi. Cuman kalau kita lihat candle ini, tiga candle lah ya, tiga candle sampai dengan hari ini kan mungkin ya ada potensi dia akan kembali ke ekornya ini lagi, yang kemarin di sini ya, di 69 sebelum akhirnya mungkin dia bakal naik lagi. Kalau iya kan berarti dia bikin pola ya, mungkin head and shoulder reverse ya, inverted ya. Ini shouldernya, ini headnya, mungkin dia bikin shoulder satunya baru dia naik. Nah, seperti itu. Itu untuk daily. Kalau kita lihat H1, saya agak tidak terbiasa kalau bukan touchscreen. Lagi pakai laptop nih ya, Bu. Betul, dan laptopnya nggak bisa touchscreen. Oke, ini nah, ini kan tertahan ya di R1 ya. Memang angka 70 yang seperti tadi kita bilang, ini kan angka yang cukup kuat juga di sini ya. Di sini di retrace, nanti di 66 juga di retrace kembali. Nah, menurut saya ini memang masih potensi balik ke area pivot, atau paling tidak di ekornya yang kemarin ini ya, sebelum ditarik naik di 70 atau di 69. Jadi sebenarnya paling aman untuk oil itu ambil posisi buy. Kalau mau menunggu ya, sabar menunggu, itu tunggu harga di sekitar 70 atau 69 ya. Bahkan kalau misalnya turun ke area 66, di sini bisa di average buy lagi. Pakai garisnya pivot ini aja untuk entry posisi menurut saya sudah cukup ya, sudah cukup membantu itu. Nanti targetnya ya, target pertama bisa di 73.8 atau bisa di sini di 76. Ini untuk oil, karena oil ini untuk trade-nya itu kadang kita nggak bisa memperlakukan seperti gold ya, yang bisa satu hari kita bisa ambil posisi berapa kali. Kalau oil ini menurut saya lebih cenderung untuk jangka panjang. Kita memang ya, kita mungkin bisa manennya itu bisa 1 bulan atau bisa 2 bulan seperti itu untuk oil. Oil sudah? Udah, Bu. Mungkin selanjutnya mau lanjut kemana nih? Kita ke Bitcoin kali ya. Nah, kalau Bitcoin sendiri Kak Siva bagaimana? Mewakili Gen Z? Aku belakangan ini lagi jarang sih, Bu, ya buat trading Bitcoin. Jarang transaksi karena Bitcoin. aku merasa kemarin tuh udah sempat telat, Bitcoin udah terlanjur naik, kayaknya telat deh buat beli. Tapi ternyata masih naik lagi, Bu. Iya, betul. Ya, Bitcoin ini salah satu instrumen investasi ya, atau aset yang ya cukup digemari oleh Gen Z. Sebenarnya bukan hanya Gen Z ya. Kalau kita siapa itu yang punya Tesla? Elon Musk. Ya, betul. Terima kasih bantuannya, Koko. Elon Musk itu sangat mengendorse Bitcoin. Kalau kita tahu dia pernah mengendorse Dogecoin, ya kan, sampai naik berapa ribu kali ya, dan juga Bitcoin gitu. Nah, makanya kenapa Bitcoin ini bisa naik ya, ini daily ya, daily dari kemarin ketika sudah ada gambaran bahwa Donald Trump itu menang, Bitcoin naik dari 67 ini dinaikkan sampai 76, hampir 10.000 poin naiknya. Malah justru berbanding terbalik sama emas ya, Bu? Iya, betul. Emas turun, Bitcoin malah naik, padahal mereka sama-sama pasangan nih, BTC USD dan XAU USD. Betul. Jadi secara instrumen investasi atau aset ini memang hampir mirip ya. Biasanya orang kalau ada kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, orang memilih untuk menginvestasikan ke emas atau ke Bitcoin. Tapi memang berbeda dengan Pilpres ini. Kita tahu situasinya. Kalau Pilpres ini yang dimenangkan Donald Trump ini kan sangat nasionalis. Ketika Donald Trump yang menang, maka persepsi pasar itu menganggap positif ke dolarnya. Jadi orang suka ke dolar. Makanya kemarin dolar juga naik signifikan dari 103 ke 105. Nah, akhirnya yang terjebak turun adalah gold gitu.
Nah, untuk Bitcoin ini sekali lagi, tadi saya sempat menyampaikan ada Elon Musk ya. Oh ya. Kita tahu bahwa si Donald Trump ini didukung penuh oleh Elon Musk. Oke, benar-benar. Jadi orang-orang beranggapan bahwa kalau Donald Trump yang menang, ini pasti Bitcoin juga ikut naik karena di situ ada Elon Musk yang mendukung Donald Trump. Itu sih menurut saya. Oke. Bitcoin naik, USD juga naik, Naik, buat iya. saat ini. Betul. Yang turun cuman gold. Gold. Ya. Karena saham-saham Amerika juga semuanya naik, baik Dow Jones, S&P dan juga Nasdaq juga naik. Nah, untuk technical di daily dia sudah mulai tertahan di area resisten 1 ya, 76.2, dan di sini ada resisten 2 di periode sebelumnya di area 74600. Ini akan menjadi area yang mungkin akan di sideways dulu sebelum dia akan kembali naik ke R2 atau dia gagal tembus dan mungkin balik turun ke terdekat di sini 72 atau bahkan ke sini 69. Candle ini aja ini sudah udah nunjukin nunjukin sideways ya, tuh. betul. Dia tertahan di sini garis R1 dan dia juga tertahan di R2 periode sebelumnya. Coba kita lihat R1. Boleh. Nah, ternyata dia masih ingin naik. Ya, dia masih berusaha ya, Bitcoin masih berusaha untuk ke R2-nya. Ini di 76. Kalau ini 75.100, 76 lah ya. Kalau misalnya mau ambil posisi buy tipis ya, ini sudah bisa sih, tapi hati-hati dia mungkin balik turun ke minimal area sini. Kayaknya dia bakal retrace dulu ya Bu, Retrace ke dulu. bawah sebelum melanjutkan kenaikannya. Yes, betul. Jadi mungkin dia akan retrace di area ini ya Kak Siva, 74.400 atau bahkan mungkin nggak sampai nyentuh R1, tapi di sini ada area support. Oh iya. 73 ya di ini ya. Di situ lumayan banyak disentuh tuh ya Bu. Iya betul, banyak disentuh. Jadi bisa ambil posisi buy di sini. Tapi kalau takut karena mungkin merasa udah tinggi, ya jangan ambil posisi dulu, kita wait and see dulu ya. Iya betul. Kalau misalnya mau ngambil sell, nanti tunggu ada candle konfirmasi minimal. Misalnya nih ini naik, kemudian ada candle yang tampak mau penurunan gitu ya, baru kita ambil sell. Lebih aman mungkin sellnya juga di area 76. Ya, jadi kalau misalnya kita stop loss di sini 76.800 ya di garis yang ini nanti kita lossnya nggak banyak daripada sekarang ambil sell tapi dia masih naik ke sini, stop lossnya di sini. Iya, sayang sih. Ya, banyak jadinya ya. Jadi itu sih analisa kita untuk gold, oil, dan Bitcoin. Mungkin Kak Siva ada? Udah sih cukup ya, semoga bisa membantu teman-teman dalam mau mengambil keputusan dalam trading ini. Oke, mungkin kita cukupi dulu ya teman-teman buat analisa market hari ini. Semoga membantu. See you. See you. Sampai jumpa di video besok.